Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Jamaah sekalian, ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan di hari ini dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah berkata, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibangun di atas ilmu, maka yang akan terjadi adalah dia membawa kerusakan yang lebih banyak daripada kemaslahatannya. Oleh karenanya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyambut bulan Ramadan, kita harus mengetahui ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan atau dengan puasa di bulan Ramadan, agar puasa kita menjadi ibadah atau puasa yang sempurna sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengisi dengan amal-amal kebaikan, amal-amal yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya bagi kita adalah berilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal atau beribadah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya menyebutkan sebuah bab yang berjudul Babul Ilmi qabla al-qaul wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Oleh karenanya, sebelum kita masuk di bulan Ramadan, maka perlu kita mengilmui, mempelajari, memahami dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Dan pada kesempatan di hari ini saya akan membawa atau membahas dua pembahasan. Di antaranya adalah mubtilat as-saum, atau kata para ulama yang lain menyebutnya dengan mufsidat as-siyam, yaitu pembatal-pembatal puasa atau hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang dibenci atau hal-hal yang tidak disukai, tidak disenangi di saat berpuasa. Ikhwani fillah, azakumullah, kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu adalah mubtilat as-saum, hal-hal yang membatalkan puasa. Perlu diketahui jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan pembatal-pembatal puasa, bahwasannya pembatal puasa kita bisa membagi menjadi dua bagian, atau kita membagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah baik. Jadi yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, batal puasa yang mengharuskan seseorang adalah al-qadha wal kafarah. Dia menggantinya di hari yang lain dan membayar kafarah. Sedangkan bagian yang kedua adalah ia membatalkan puasa yang mengharuskan dia adalah membayar qadha tanpa adanya kafarah. Baik, dari dua bagian ini ikhwani fillah azakumullah, kita akan membahas yang pertama, yaitu
puasa seseorang menjadi batal dan mengharuskan bagi dia adalah qadha dan kafarah adalah masalah yang berkaitan dengan al-jima, yaitu seseorang melakukan hubungan badan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan dia sadar, mengetahui baik lewat kubul maupun dubur atau baik keluar orgasme atau tidak sampai kepada orgasme misalnya, maka kapan saja pasangan suami istri melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan, maka batal puasanya. Yang mana jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengharuskan baginya adalah mengqadha, kemudian yang kedua adalah kafarah. Hal ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa asalnya ada seseorang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Ya Rasulullah, saya telah binasa. Celaka saya ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang membuat engkau celaka binasa itu? Qala, orang itu menjawab, "Waqa'tu ala imraati fi Ramadana." Aku berhubungan badan dengan istriku di siang hari Ramadan. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal tajidu ma tu'tiqu raqabah?" Apakah engkau memiliki budak yang engkau merdekakan? Qala, orang itu menjawab, "La, tidak ada ya Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertanya lagi kepadanya, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah engkau bisa berpuasa, mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Orang itu kembali menjawab, "Tidak juga ya Rasulullah." Gak punya budak, gak sanggup memerdekakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. 1 bulannya aja kada sanggup, apalagi 2 bulan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepadanya, "Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan?" Apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin? Apa jawab orang itu? Qala, "La, tidak ya Rasulullah." Tsumma jalasa, kemudian Nabi pun duduk, atau dalam riwayat yang lain disebutkan tsumma makatha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Setelah itu fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamar. Lalu dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 keranjang daripada kurma. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang itu, "Tasaddaq bihadza." Ya sudah, kalau begitu kau bersedekah dengan menggunakan kurma ini. Tapi apa jawab orang itu? "Ya Rasulullah, fahal ala afqari minni?" Apakah ada orang yang lebih fakir, lebih miskin daripada aku? Masya Allah. Ya, fama baina labataiha ahlul baiti ahwaju ilaihi minni. Maka sesungguhnya tidak ada antara 2 ujung timur dan barat atau ujung kota Madinah yang lebih membutuhkan, yang lebih fakir daripada aku. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tertawa hatta badat nawajizuhu, sehingga tampak gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ya, idhab, pulanglah, fa'athim ahlak." Berilah makan ya kurma ini kepada keluargamu. Jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berjima di siang hari Ramadan, ya, berhubungan intim di siang bulan hari Ramadan, maka kewajiban bagi dia adalah mengqadha, membayar utang itu. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu apa?
membayar kafarah dengan memerdekakan budak jika dia punya budak, dan kita di sini tidak ada budak, pembantu bukan budak, ya, bukan juga budak-budak kecil, ya, orang Malaysia itu nggak masuk. Nah, kemudian yang kedua adalah jadi harus tertib di dalam membayar kafarah ini. Yang kedua adalah jamaah sekalian berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak 1 hari puasa besok lagi, atau 3 hari puasa besok stop, lanjut lagi pekan depan, ya, sehingga genap menjadi 2 bulan. La, akan tetapi 2 bulan berturut-turut. Ketika ini tidak mampu, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberi makan kepada orang-orang miskin sebanyak 60 orang. Ya, dia berikan makan, baik itu yang masih mentah misalnya atau yang sudah siap saji. Ya, di mana kata para ulama jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan tentang kafarah yang berupa makanan itu bahwasannya yaitu adalah bahwasannya al-araq, ya, al-araq yang disebutkan tadi isinya kurang lebih sebesar 15 sa', dan yang kita ketahui bahwasannya 1 sa' sebanyak 4 mud, yaitu 1 ukuran cakupan orang yang satu cakupan orang yang normal, ya, badan orang yang normal, tangan yang normal, ya, kadang ada orang yang besar sekali, ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga, ya, masing-masing bagian daripada orang miskin itu adalah 1/4 sa' atau 1 mud, dan 1 mud kurang lebih adalah, ya, berapa? Ya, 1 mud ini berapa jamaah sekalian? Adalah 750 gram, ya. Atau kalau kita hitung 1 sa' itu adalah kurang lebih berapa? Ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan berapa? 2,5 kilo seperti ukurannya zakat fitrah, ya. Maka jamaah sekalian, kalau kita menggunakan ukuran zakat fitrah yang 3 kilo, maka 1 mud itu kurang lebih 750 gram, ya, emas, beras. Kalau emas, masya Allah, tajir langsung, ya, orang kaya mendadak. Taib. Atau bisa dengan makanan siap saji dengan lauk pauknya, ya. Kalau tidak salah seperti adalah orang yang ketika dia membayar fidyah. Taib, barakallahu fikum. Jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati jangan sampai seseorang melakukan jima di siang hari Ramadan. Ya, kalau, ya, mereka yang mungkin masih baru nikah misalnya atau masih muda, usahakan jaga jarak agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang dilarang dilakukan di siang hari Ramadan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau seandainya dia di siang hari Ramadan dia itu dalam keadaan musafir. Pasangan suami istri adalah musafir, ya, atau misalnya suaminya safar, pulang dari safar, dan dia ada rukhsah, boleh dia tidak berpuasa di siang hari Ramadan, ya, di siang hari Ramadan dia tidak berpuasa, akan tapi kewajiban bagi dia adalah membayar mengganti di hari yang lain. Kemudian ketika tiba di rumah, istrinya baru selesai dari haid, ya, sudah mandi, ya, sudah suci, maka tidak masalah mereka berhubungan badan, ya. Kecuali kalau seorang istri sedang puasa, maka jangan sampai seorang suami merusak puasa istrinya, ya, merusak puasa istrinya.
Tapi berkenaan dengan membayar kafarah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang harus membayar kafarah itu? Apakah istrinya, suaminya saja, apakah juga istrinya? Ya. Jadi kalau seandainya digabung menjadi dua, Masya Allah gitu kan, ya luar biasa. Ya, meskipun nanti kalau dalam puasa masing-masing ya, sama-sama puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau seandainya memberikan makanan, berarti kurang lebih berapa? Pasangan suami istri 120 orang miskin yang harus diberikan makan. Maka berkenaan dengan masalah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwasannya yang wajib memberikan, memang ada khilaf di dalam masalah ini. Siapa yang mengharuskan membayar kafarah? Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwasannya seorang wanita dia tidak harus membayar kafarah. Yang membayar kafarah hanya cukup bagi suaminya saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang apa? 2 perbuatan suami istri. Ya, ketika laki-laki itu datang, dia berjima dengan siapa dia berjima? Dengan pasangannya, dengan istrinya. Maka dia mengatakan, ya, waqa'tu ala imraati. Saya berhubungan intim berjima dengan istriku. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu akan hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharuskan mewajibkan kafarah kecuali 1 kafarah. Nabi tidak mengatakan kalian berdua harus membayar 2 kafarah. Ini satu kaul, satu pendapat dari kalangan para ulama, dan ini disebutkan oleh Syekh Ali, ya, Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabus Shaum. Sebagian yang lain mengatakan bahwa asalnya adalah, ya, bahwasannya seorang wanita, seorang istri, dia juga wajib membayar kafarah jika dia suka juga. Intinya ketika suaminya ngajak, Bu, Neng, Mbak, Dek gitu kan, ayo, iya Mas, gitu. Masuk di dalam hal ini, ya. Jadi ketika dia manut, diajak berhubungan istri oleh suaminya, berhubungan intim oleh suaminya, dia patuh, dia turut, dia taat, dia suka, bahkan dia semangat, dia senang, ayo Mas, misalnya, ya, maka dia juga, ya, wajib membayar kafarah. Akan tetapi jika dia, ya, tidak mau, sudah menolak, tapi suaminya ngotot, maksa, ngomel-ngomel, marah-marah, ngancam-ngancam, dalam kondisi dia terpaksa, maka istri tidak ada kewajiban bagi dia adalah bayar kafarah. Yang ada bagi dia adalah mengqadha, mengganti di hari yang lain. Akan tetapi kafarah hanya berlaku kepada siapa? Suami. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam masalah jima, ini jamaah sekalian perlu diketahui, yang wajib bayar kafarah ini adalah misalnya, ya, 1 kali kafarah adalah jika dalam 1 hari dia berjima, maka wajib bagi dia kafarah, 1 kafarah. Tapi hari berikutnya juga dia berjima lagi, maka double. Ya, misalnya adalah dalam sebulan 3 kali dia berjima di siang hari Ramadan, maka 3. Ya, kalau puasa berarti 6 bulan berturut-turut. Ya, kalau 6 bulan berturut-turut. Misalnya Senin dia berjima, nggak tahan dia, makanya jarak emas, ya, jaga jarak, truk aja jaga jarak gitu, biar nggak nabrak. Ya, kalau nggak sanggup, nggak tahan. Ya, hari Senin misalnya dia jima di siang Ramadan, Kamis juga begitu, kemudian Ahad lagi juga seperti itu, maka 3. Ya, kalau budak 3, ya, budak yang harus diberdekakan. Kalau seandainya itu puasa 6 bulan, kalau seandainya itu adalah, ya, dia memberikan makan, berarti berapa? Ya, 180 orang miskin yang harus diberikan. Tapi berbeda dalam 1 hari.
Satu hari dia ya 3 kali misalnya, ya pagi, siang, sore gitu. Kayak makan, ya. Nah, pagi, siang, sore, atau hitungan beda jam atau beda menit, ya 3 kali berhubungan intim, maka cukup satu kali saja dia membayar kafarah. Ini yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang membatalkan puasa yang mengharuskan bagi dia adalah qadha dan kafarah, yaitu adalah berjima di siang hari Ramadan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membatalkan puasa yang mana mengharuskan bagi dia adalah qadha, mengganti, membayar di hari yang lain, di sehari selain daripada Ramadan, yaitu adalah orang yang makan dan minum sengaja. Sengaja dia makan, ya, mau makan 1 piring ataupun setengah sendok misalnya, atau 5 mili misalnya dia makan, ya, atau minum 5 mili dari apa, sirup atau apapun itu, ya. Al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja, yang itu dia masukkan lewat jalur fam, mulut, baik itu makanan yang bermanfaat, bergizi, adapun yang berbahaya, dia menegak racun, ya, atau makan tusuk gigi, atau ngambil daun atau apa tusuk-tusuk gigi sekalian dia kunyah, ditelan, atau makan tanah, makan sabun. Ada orang makan sabun? Ada orang makan sabun, batal puasa, ya, selagi dia masukkan itu lewat jalur fam, mulut, batal puasanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya. Makanan yang bergizi, manfaat yang apa namanya, yang bermanfaat ataupun yang membahayakan, maka itu batal puasanya. Bahkan bukan cuman itu saja, dia pun berdosa karena dia sengaja, ya, melakukan perbuatan itu. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umatnya, ya, kepada pada hambanya kaum muslimin, yaitu adalah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Akan tetapi orang itu sengaja melakukannya di siang hari Ramadan, maka dia berdosa, batal puasanya, dan kewajiban bagi dia adalah mengqadha, mengganti di hari yang lain. Adapun kalau seandainya dia makan dan minum tanpa disengajai, dia nggak tahu, dia nggak sadar kalau saat itu bulan Ramadan, di saat itu sedang puasa, tiba-tiba diambil aqua, minum habis di 1 botol, atau diambil nasi habis 1 piring, dia tidak menyadarinya, maka puasanya tetap sah dan tidak batal. Yang gak enak itu pas makan udah setengah, belum minum air, ditegur, woi mas, antum puasa. Itu yang paling menyedihkan. Nah, oleh karenanya jemaah sekalian, disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi mengatakan, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang dia lupa sedangkan dia dalam kondisi puasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan kemudian dia minum, maka falyutimmu saumahu, ya, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqa, sesungguhnya dia telah diberi makan oleh Allah dan juga telah diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Tidak membatalkan puasanya, makan dan minum. Kemudian yang berikutnya adalah al-qai'u amdan, yaitu muntah dengan cara sengaja. Ya, dia memang sengaja ingin memuntahkan apa yang ada dalam perutnya,
atau dia memasukkan jari jemarinya ke dalam mulutnya untuk memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya, ya, sehingga dia pun muntah, baik itu muntahnya sedikit ataupun banyak, maka itu membatalkan puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dara'ahu al-qai wa huwa shaimun, barang siapa yang mengeluarkan muntah dan dia dalam keadaan puasa, falaysa alaihi qada, ya, maka tidak ada bagi dia qada, membayar hutangnya, mengganti di hari yang lain. Wa man istaqa'a, dan barang siapa yang mengeluarkan muntah dengan sengaja, falyaqdi, maka hendaknya dia mengqada, mengganti di hari yang lain. Ya, jadi dia harus mengganti, dan ini adalah ijma' sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Mundir rahimahullah, ajma'a ahlul ilmi ala anna man taqayya 'amdan aftara, bahwasannya para ahlul ilmi, ya, telah bersepakat bahwasannya barang siapa yang muntah dengan secara sengaja, maka batal puasanya. Ya, batal puasanya. Kalau sudah batal, kewajiban bagi dia adalah mengganti di hari yang lain. Kemudian yang berikutnya, dan ini yang terakhir, adalah al-haidu wan nifas. Haid dan nifas. Jadi seorang wanita ketika dia berada di Ramadan dan dia puasa, tiba-tiba, ya, datang bulan, datang mens, meskipun haidnya itu tinggal 5 menit lagi mau berbuka, mau 1 menit aja sebelum berbuka, tiba-tiba mens, tiba-tiba keluar darah haid, maka batal puasanya. Ya, batal puasanya. Ya. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama, dan wajib bagi wanita tersebut adalah mengganti, mengqadanya. Ya, jadi tidak ada alasan bagi wanita, nggak masalah, kan tinggal sedikit lagi. Lah, ya, selagi itu belum waktunya berbuka, tiba-tiba Anda mengalami menstruasi, haid, maka batal puasa anti, dan kewajiban bagi anti adalah mengganti di hari yang lain. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang wanita haid. Dan ini, ya, beberapa hal perkara yang membatalkan puasa. Nah, jadi kita cepat-cepat saja pembahasannya ikhwan, karena waktu kita cuman, ya, sedikit, ya, apalagi masalah yang dibahas adalah berkaitan dengan puasa, dibahas hanya beberapa jam. Ini kalau pakai kajian, ya, mungkin berbulan-bulan. Kalau kajiannya 1 pekan 1 kali. Baik. Ini yang berkaitan dengan apa? Mubtilat atau hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu apa? Hal-hal yang dimakruhkan. Ya, makruhatus siyam. Hal-hal yang dimakruhkan, yang tidak disukai, yang dibenci di dalam puasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan hal-hal yang dimakruhkan, ya, ketika puasa adalah hal-hal yang dapat mengakibatkan puasa itu menjadi rusak. Perhatikan, ya, makruhatus siyam atau hal-hal yang dimakruhkan adalah perkara-perkara yang bisa menyebabkan puasa seseorang itu menjadi rusak, meskipunnya puasanya tidak rusak atau puasanya tetap sah. Hanya saja dia ini adalah wasilah, jalan atau penghubung yang mengantarkan seseorang menjadi puasanya menjadi batal atau menjadi rusak. Nah, ikhwani fiddin wal akhwati fillah azani Allahu yakum, berkaitan dengan hal-hal yang dimakruhkan, ya, berkaitan dengan hal-hal yang dimakruhkan,
Sebagian para ulama terkadang mereka menyebutkan hal-hal yang dimakruhkan, namun sebagian yang lain perkara-perkara yang dianggap makruh itu ternyata adalah masuk ke dalam pembahasan hal-hal yang dimubahkan, hal-hal yang dibolehkan dalam puasa. Ya, jadi ada perbedaan, ada khilaf di kalangan para ulama yang berkaitan dengan hal-hal yang dimakruhkan. Karena setiap sebagian dari permasalahan itu masuk ke dalam pembahasan yang dibolehkan. Meskipun sebagian yang lain mengatakan pembahasan itu masuk ke dalam perbuatan yang dibenci, yang dimakruhkan. Hanya saja terkadang di antara mereka ya berkenaan dengan hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa, hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa boleh dilakukan jika memang ada hajatnya. Ya, terkadang sesuatu ini dimakruhkan itu boleh dilakukan jika memang kalau ada hajat, ada kebutuhan. Ya, dengan mereka menyebutkan sebuah kaidah yang mengatakan bahwasannya al-makruha tazulu, ya, al-karaha tazulu bil hajah. Ya, al-karahatu tazulu bil hajah. Sesuatu yang dimakruhkan itu bisa hilang dengan adanya sebuah hajat. Ya, bisa dipahami. Jadi, sebagaimana saya ulangi lagi pembahasannya, bahwasannya sebagian para ulama ketika mereka menyebutkan perkara-perkara yang dimakruhkan, sebagian ulama yang lain menyebutkan itu adalah hal-hal yang dibolehkan. Ya, sehingga mereka menyebut dalam kitab mereka, dalam fikih yang kitab yang mereka tulis dengan judul ma yubahu ya lis-shaim, hal-hal yang dibolehkan bagi orang berpuasa. Akan tetapi sebagian para ulama yang mengatakan itu adalah perkara-perkara yang makruh boleh dilakukan jika memang itu ada hajat, dengan kaidah tadi bahwasannya al-karahatu tazulu bil hajah. Sesuatu yang dimakruhkan itu bisa hilang dengan ada sebuah hajat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya. Kemudian wal haditha, dan ngobrol-ngobrol setelah isya. Ya, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam kondisi memang ada hajat, kebutuhan, ya, ada hal-hal yang harus dilakukan, ya, yang bermanfaat misalnya, maka tidak masalah, ya, tidak mengapa. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang dimakruhkan yang sebagian para ulama yang lain mengatakan itu adalah hal-hal yang dibolehkan adalah berlebih-lebihan di dalam berkumur. Ya, at-tamatmut wal istinsyaq. Ya, yaitu memasukkan air ke dalam mulut kemudian dia berkumur. Kemudian al-istinsyaq, dia memasukkan air ke dalam hidung kemudian dia mengeluarkannya. Ya, ini dimakruhkan, dikhawatirkan masuk ke dalam mulutnya, dalam kerongkongannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa balik fit tamatmudi wal istinsyaqi illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam tamatmud dan al-istinsyaq kecuali kalau dalam keadaan berpuasa, ya, jangan kelewatan batas, jangan berlebih-lebihan, standar saja. Ya, meskipun sebagian para ulama yang lain sebagaimana kita sebutkan itu tidak masalah, tidak mengapa kata mereka. Ya, tidak mengapa kata para ulama yang lainnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencium. Mencium apa? Ya, tentunya pasangannya. Ya, cium pacar? Ya, nggak boleh. Ya.
Nah, mencium ya pasangannya, mencium istri atau mencium istri, apa namanya suaminya. Ya. Sebagian ulama menggolongkan masalah ini adalah sesuatu yang dimakruhkan, yang dibenci, jika mengantarkan kepada syahwat, dikhawatirkan ya membangkitkan gairahnya, membangkitkan nafsu dan syahwatnya, maka ini dimakruhkan, dibenci jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya, jika mengantarkan kepada hal-hal yang semacam itu adalah ya dimakruhkan. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang ketiga adalah membayangkan, menghayal. Dia membayangkan, menghayal dengan seorang wanita. Ya, ini biasanya jomblo nih. Ya, jomblo. Ini yang jomblo masih berapa orang di sini? Nah, ada jomblo nggak nih? Nah, dia menghayal berpelukan, dia berhayal mencium, ya. Maka para ulama mengatakan inilah sesuatu yang dimakruhkan jika ya sampai kepada membangkitkan syahwatnya, jika bangkitkan syahwatnya, ya, jika membangkitkan syahwatnya. Ya, makanya jangan menghayal. Ya, apalagi di bulan Ramadan tidak ada faedahnya. Seharusnya di bulan Ramadan diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketimbang menghayal yang sesuatu yang tidak nyata. Enggak ada faedahnya sama sekali. Andai pun nyata tetap enggak boleh jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah mencicipi makanan. Ini dikhawatirkan ya bisa masuk kepada kerongkongan. Sebagian para ulama yang lain tidak masalah. Ya, kalau seandainya tidak sampai kerongkongan kata mereka. Mereka menyebutkan ini masuk ke dalam hal-hal yang diperbolehkan. Oleh karenanya disebutkan di dalam sebuah athar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, bahwasannya beliau mengatakan la ba'sa an yadhuka al-khalla, tidak mengapa bagi seseorang itu mencicipi cuka wasyai'a yuridu syira'ahu, dan sesuatu yang dia itu ingin membelinya, malam yadkhul khalqahu wa huwa shaim, selagi tidak masuk ke dalam kerongkongannya dan dia dalam keadaan berpuasa. Syaratnya adalah ya alla yadkhula minhu syai'un ila halqihi. Syaratnya selagi sesuatu itu tidak masuk ke dalam kerongkongannya. Ya. Maka tidak masalah. Ya, dan juga kalau memang ada hajat tidak masalah. Jadi agar supaya tidak timbul hal-hal yang tidak inginkan. Ya, betapa seringnya terjadi keributan di saat berbuka. Suami ngomel dengan istrinya, kamu ini pintar masak gak sih? Kok rasanya hambar? Kok keasinan? Yang seharusnya ketika seorang itu berbuka dalam keadaan senang, bergembira, karena seharian dia menahan lapar dan dahaga, dan di saat dia buka dia makan minum dengan sesuatu yang sejuk, yang menyegarkan, yang enak, ternyata dia mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Akhirnya terjadi keributan, pertengkaran. Dan ini sering terjadi. Padahal ini adalah ikhwan fillah nasakumullah boleh, ya. Meskipun para ulama mengatakan ini adalah sesuatu yang makruh, dibolehkan jika memang ada hajatnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah. Tidak mengapa. Beda kalau Anda mencicipi, wah enak nih. Diambil satu sendok, dimakannya. Tambah lagi, ya, sampai beberapa sendok masuk ke dalam kerongkongannya, maka ini
ikhwani fiddin adalah membatalkan puasanya. Kemudian yang berikutnya adalah mengumpulkan ludah. Ya, mengumpulkan ludah. Ya, dia kumpul ludahnya sampai pipinya tembem, lalu setelah itu dia telan. Ya, maka ini adalah sesuatu yang dimakruhkan. Ya, sebagian ulama mengatakan ini diperbolehkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah dia menelan ludahnya. Ya, tidak masalah seseorang itu dia menelan ludahnya. Bahkan mereka mengatakan andaikan dia mengumpulkan ludahnya sampai pipinya membengkak, setelah itu dia menelannya, maka tidak membatalkan puasanya. Nah, bal'ur riqi wan nakhamah. Ya. Ya, tidak membatalkan puasanya, diperbolehkan, tidak masalah. Sebagian lain mengatakan makruh meskipun tidak membatalkan puasanya. Ini ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah mencium bau-bauan, ya, wangi-wangian, ya, atau mencium aroma masakan misalnya. Ya, sebagian para ulama ya mengatakan ini adalah sesuatu yang dimakruhkan, yang dibenci. Ya. Yang dibenci. Ya. Bahkan sebagian yang lain mengatakan itu membatalkan puasanya. Padahal mereka yang mengatakan bahwasanya ini membatalkan puasa, tidak ada dalil yang menjadi penopang, yang penguat hujah alasan mereka. Nah, ya. Jadi syammur rawaih, mencium bau-bauan atau aroma-aroma, maka ini ya adalah tidak mengapa, tidak dipermasalahkan bagi orang-orang yang berpuasa, diperbolehkan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah mandi di siang hari Ramadan. Ya, sebagian memasukkan ini adalah sesuatu yang dibenci, yang ya dilakukan di siang hari Ramadan. Ya, meskipun yang lainnya mengatakan tidak mengapa. Ya, seseorang itu al-ghuslu fin nahar Ramadan, dia mandi, nyebur. Ya, andaikan dia lompat dari jembatan mahkota, berenang sampai ke jembatan mana itu? Dia berenang selagi masih hidup, ya, jangan bunuh diri. Ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Tidak masalah. Ya, kalau tujuannya adalah litabarrud, untuk mendinginkan. Ya, bahkan misalnya di bak mandi antum masukkan es batu, lalu antum nyebur, tidak masalah. Ya, bahkan ada yang lebih pendapat yang mengatakan batal puasanya. Maka ini tidak ada dalil yang menguatkan. Yang membatalkan puasa jika menyelam sambil minum air, itu batal puasanya. Tapi kalau untuk mendingin, misalnya para pekerja di siang hari Ramadan, kuli bangunan, tukang bangunan, dia merasakan panas yang luar biasa, ya, merasakan ya dahaga. Kemudian setelah itu dia menyiram air pada tubuhnya, pada badannya, maka itu tidak masalah. Meskipun sebagian mengatakan itu dimakruh, meskipun tidak membatalkan puasa, Mungkin di antara alasan orang-orang dahulu mengatakan itu batal puasa, mungkin ini adalah larangan buat anak-anak. Karena dulu biasanya anak-anak yang mandi di sungai, kemudian sambil nyelam dia minum, nyedot air di dalam. Setelah itu keluar pura-pura buang ludah. Ditanya puasa enggak? Puasa. Padahal tadi sudah kenyang dengan air. Jadi untuk kewaspadaan, untuk kehati-hatian, diingat anak-anaknya, jangan kamu mandi, batal loh puasamu. Akhirnya anak-anak nggak berani mandi, ya, khawatir nanti dia minum airnya. Ini ikhwan fillah azakumullah yang berkaitan dengan al-makruhat, hal-hal yang membatalkan puasa. Baik. Nah, kemudian ya ikhwan fillah azakumullah, ya, yang berikutnya tadi ada sedikit ketinggalan, saya lupa menyebutkan hal yang berkaitan dengan pembatal puasa. Sebagai tambahan adalah yaitu melakukan onani.
ya, atau masturbasi di siang hari Ramadan. Ya, seseorang melakukan onani, masturbasi di siang hari Ramadan, maka dia itu membatalkan puasa. Mau pakai tangan, mau pakai apapun itu, sampai mengeluarkan mani, maka itu ya membatalkan puasanya. Ya, maka jangan sampai terjadi atau melakukan hal itu. Meskipun nanti dia ya mengqadha, tidak ada kafarah. Ya, orang yang onani di siang Ramadan, kewajiban bagi dia adalah qadha, bukan kafarah. Karena kafarah ini hanya berlaku ketika seorang berjima dengan pasangannya. Nah, dan ini perbuatan yang tidak dipantas dilakukan oleh seseorang. Disebutkan dalam hadis, yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kemudian yang berikutnya adalah memakai impus. Ya, memakai impus ketika seorang itu sakit, tidak bisa mengkonsumsi makanan, kemudian dia tetap, atau mungkin dia dalam keadaan sehat, tidak sanggup ya untuk berpuasa dari makan dan minum, sehingga dia menggunakan impus misalnya. Ya, dia puasa nggak makan tapi pakai impus. Apakah batal puasa? Maka kata para ulama, ini membatalkan puasanya. Ya, karena impus itu bimanzilati ta'am, kedudukannya adalah kedudukannya seperti apa? Makanan. Nah, ini membatalkan puasa. Adapun yang lainnya, misalnya suntik misalnya, dia disuntik, ya, dia disuntik misalnya, atau mungkin ya untuk donor darah misalnya, maka itu tidak masalah. Ya, hanya saja sebagian para ulama mengatakan bisa menjadi makruh kalau bisa membuat dia itu lemah, tidak berdaya. Ya, membuat dia lemah dan tidak berdaya, sama seperti al-hijama, ini masuk ke dalam makruhat, yaitu berbekam di siang hari Ramadan. Jika dampaknya adalah membuat dia lemas, ya, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, maka ini dibenci meskipun tidak membatalkan puasanya. Nah, jadi kalau menggunakan impus itu batalkan puasa. Adapun selain daripada impus, misalnya suntik, ya sakit apa menggunakan sehingga harus dia impus dalam keadaan dia puasa, maka itu tidak membatalkan puasanya. Hatta kalau seandainya memasukkan alat-alat, misalnya diperiksa lewat kemaluannya, ya, menggunakan alat-alat tertentu, ya, dan dia dalam kondisi puasa, alat itu dimasuk lewat duburnya atau kubulnya untuk memeriksa kondisi di dalamnya, karena mungkin ada sakit penyakit misalnya, dan dia tetap berpuasa, maka puasanya tidak batal. Yang batalkan adalah jika sesuatu itu dimasukkan dalam mulut melewati kerongkongan, maka itulah yang membatalkan puasa. Jamaah sekalian, ikhwan wal akhwat, azanillahu wa iyyakum, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan mubtilat, hal-hal atau mufsidat, ya, hal-hal yang membatalkan atau hal-hal yang merusak puasa. Demikian juga hal-hal yang dibenci, ya, untuk dilakukan ketika berpuasa. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari, dengan yang kita kaji secara singkat pada hari ini, bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang berikutnya, ya, kita cukupkan sampai sekian. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.